Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Sabtu 15 Maret 2025, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di sorga sempurna adanya." Saudara-saudari yang terkasih, jadikanlah kesempurnaan Bapa yang di sorga sebagai model dan ukuran kesempurnaan kita. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berpuas diri atas status hidup atau apapun yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun kesempurnaan itu kita yakini. Kita pun tidak boleh menjadikan kesempurnaan orang tertentu sebagai ukuran kesempurnaan hidup kita. Sebab hanya Allah lah yang dapat menjadi model kesempurnaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa sesempurna Bapa di sorga apabila kita berani berpikir dan bertindak seperti Dia. Berani bertindak melampaui apa yang diyakini dan dihayati oleh manusia umumnya. Manusia menganut prinsip membalas kebaikan dengan kebaikan. Prinsip itu terlalu kecil untuk kehidupan seorang anak Allah. Manusia yang melakukan tindakan kebaikan untuk mengimbangi kebaikan yang telah diterima bukanlah tipe manusia ideal atau sempurna. Kita dituntut untuk menghasilkan kasih yang melampaui batasan apapun. Bahkan diharuskan untuk mendoakan orang yang tidak seharusnya kita doakan sebagai ungkapan kasih yang indah. Bapa kita di surga itu sempurna karena Dia memiliki kasih. Bahkan Dia sendirilah kasih itu. Kalau kita memiliki kasih, kita bisa menikmati kesempurnaan dari segala sesuatu yang kita kasihi. Saudara saya yang terkasih, sikap saling menghakimi dan saling menghukum semakin marak dalam keseharian kita. Keutuhan keluarga, komunitas, masyarakat, dan negara, paguyuban, paroki runtuh karena sikap-sikap mau benar atau menang sendiri. Kita sering mengklaim keselamatan hanya untuk kita, untuk golongan-golongan kita, untuk gereja kita saja. Orang lain yang tidak sejalan dan tidak searah dengan kita tidak akan diselamatkan. Kiranya sikap tidak pilih-pilih yang dicontohkan Allah menjadi kritik bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil yang kita dengar hari ini, Yesus menegaskan, hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita yang di sorga sempurna adanya. Marilah, hari demi hari dalam hidup ini, terutama dalam masa tobat yang agung ini, memilah-milah lagi perilaku hidup kita. Kalau kita mau sempurna seperti Bapa, kita harus menggandakan kasih dalam kehidupan kita, memenuhi tutur kata dan sapaan kita dengan kasih, melandasi berbagai perbuatan baik kita dengan kasih, hingga pada akhirnya kasihlah yang menang dan merajai kehidupan kita bersama dengan sesama dan Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku untuk menjadi manusia sempurna seperti Engkau sendiri. Jadikanlah aku insan kasih agar aku dapat menikmati kesempurnaan kasih-Mu dan membagikannya kepada sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.